Oke, kita masuk lagi ke materi pembelajaran AutoCAD. Di bidang AutoCAD detailing ini, pada waktu Anda menggunakan seperti yang tampil di sini, yang berikutnya adalah mengatur atau membuat template yang ada di AutoCAD detailing. Kemudian yang perlu Anda cermati itu sebenarnya sama dengan AutoCAD standar biasa, tetapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di bagian ini. Perbedaan yang kedua, format. Jadi di bagian format, kemudian di bagian layer, ya, ini begitu Anda klik, perhatikan di sini, ini sudah disediakan cukup banyak, bahkan boleh dikatakan sangat lengkap untuk bidang itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, perhatikan di sini, warna-warnanya apakah bisa diganti? Jawabannya bisa. Kemudian yang berikutnya, perbedaan yang berikutnya lagi, format. Kemudian line type. Line type-nya sudah diambilkan oleh AutoCAD detailing untuk bidang baja. Kemudian format lagi. Untuk dimension style-nya juga sudah dibuatkan. Tempatnya di sini, RBCS standar. Apakah boleh diganti? Jawabannya boleh, tetapi saya sarankan sebelum Anda berpengalaman, ambillah secara default atau standar. Jadi biarkan dulu apa adanya. Kemudian kita close. Berikutnya lagi format. Kemudian multileadernya default. Kemudian format lagi unitnya. Unitnya ini boleh Anda gantikan. Apabila Anda terbiasa dengan satuan di Indonesia desimal, berapa angka di belakang koma? 2. Satuannya Anda pindahkan ke satuan mili. Kenapa? Untuk bidang baja di Indonesia itu menggunakan satuan standar mili. Jadi jangan Anda pindahkan ke yang lain, karena nanti otomatis Anda untuk menggambar semuanya dalam standar mili. Kemudian oke. Kemudian format lagi unit ya tadi. Kemudian drawing limit. Kita enter. Ukurannya adalah 1000 banding 1000 mili ya. 1000 mili ya. Tidak perlu dirubah. Kemudian misalnya Anda ingin menyimpan ini dalam bentuk DWT, Anda membuatnya seperti ini. Jadi ini untuk saat ini Anda membuat template ya, template. Jadi di sini pindahkan ke DWT. Nah, Anda pindahkan ke DWT, Anda bisa ke tempat template yang ada di sini. Ini saya jeda sedikit. Jeda itu artinya saya tunggu Anda supaya bisa mengamati ini. Atau Anda membuat seperti yang sudah saya sampaikan di AutoCAD standar di D. Kemudian di materi CAD ini, nah ini Anda isikan AutoCAD atau DWT atau baja gitu saja ya. Kita namakan baja 1 atau baja gitu saja. Kemudian Anda klik save. Kemudian ini deskripsinya ya, ini boleh Anda ganti, deskripsi itu keterangan ya. Kemudian Anda klik OK ya. Jadi kalau ini kita tutup, kemudian Anda panggil kembali ya, di sini di AutoCAD, kemudian di struktur detailing, kemudian ini. Nah, AutoCAD detailing itu
menunya jauh lebih banyak, makronya jauh lebih banyak, programnya jauh lebih banyak, perintahnya jauh lebih banyak, maka pada waktu dipanggil pertama kali loading cukup lama ya. Kemudian pada waktu saya menggerakkan pertama kali, di pojok kiri bawah itu ada angka yang bergerak ya, itu masih satuan standarnya dia. Jadi kalau kita melakukan new, lalu Anda tidak memilih ini, Anda memilih yang tadi membuat dari cat, ini baca, kemudian open, ini sama. Jadi ini sudah membuat sebuah file template di AutoCAD detailing yang pertama kali untuk Anda. Kemudian langkah yang berikutnya, menerapkan ya. Jadi ini tadi setelah Anda membuat template, Anda nanti akan menerapkan gambarnya di sini ya. Ini Anda melakukan dulu ya. Ini saya tunjukkan Bapak ini benar-benar sudah di posisi baja ya. Jadi Anda bisa mencobanya dengan pelatihan yang sama. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya itu untuk melakukan penerapan, caranya begini, karena nanti semuanya ini langsung posisi 3 dimensi. Supaya Anda membuat 3 dimensinya itu akurat, caranya pancing seperti ini. Box. Ini sederhana dulu. Jadi ini seperti ini, kemudian Anda tarik ke atas seperti ini. Ya, supaya gambarnya, tempat gambarnya lebar, ini saya buang. Kemudian view, zoom, saya extend. Ya, setelah itu ini 3 dimensi. Jadi ini view, kalau kita visual style, kita lihat realistik, itu jadinya box 3 dimensi seperti ini. Nah, padahal kita tidak memerlukan box ini. Jadi kita itu visual stylenya ini di wireframe dulu, ini modify, itu Anda explode. Jadi bendanya ini di klik gini, enter. Ini masih menjadi berbagai macam bidang ya. Nah, ini di explode lagi, dikecilkan, modify, kemudian explode lagi. Jadi ini di explode, yang belum gini. Jadi kalau sudah ini, nah ini sudah menjadi batang. Batang-batang ini, misalnya Anda mau tool di threading settingnya sama, jadi di snap ya, snapnya objek snap ya. Jadi endpoint, midpoint. Jadi misalnya kita akan mencoba line. Jadi tengahnya garis ini, klik. Nah, Anda klik di sana tadi sampai ke tengahnya di sini, Anda klik di sini. Kemudian kita coba lagi line lagi dari tengah ini ya, tengah ini sampai di tengah di sini, kemudian sampai di ini di mana ini, di tengah. Kita cari ya. Kemudian nah ini kalau ini dihapus dulu. Jadi kenapa dihapus? Jadi kita akan membuat line. Nah, ini supaya nanti kita gambarnya itu tidak terlalu ngoyo ya, artinya supaya pas ya. Caranya gimana? Setelah itu kita ambil style, profile. Ya, di sini macamnya profile. Nah, ini kita pakai jenis ini ya, insert by line. Jadi Anda tempelkan di sini 1, 2. Nah, ini kok mungkin Anda pertanyaan Anda, kenapa kok kecil ya? Jadi ini bukan kecil, karena ini ukurannya sangat besar. Jadi kalau kita zoom window, di sini. Nah, kemudian baja ini dengan baja ini udah beda, ini profil 1 dan profil 2. Jadi kalau kita lihat di sini, visual stylenya realistik. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, karena baja ini udah beda, berikutnya style. Nah, atau Anda bisa mengambil tadi style tadi di sini, di ikonnya ini, sama.
Kemudian ini contoh pertama. File untuk menyambung, karena profilnya ada 2, automatic connection. Sambungannya itu banyak sekali tipe-tipe sambungan konstruksi. Di dalam teknik sipil atau di bidang arsitektur itu susahnya dan sulitnya kita belajar. Karena apa? Karena di dalam hal ini Anda harus mengerti komputer. Satu ya, mengerti komputer. Kedua, mengerti struktur. Itulah susahnya. Ya, itulah sulitnya. Ya, jadi susah dan sulit ya, jadi campur ya. Nah, kemudian misalnya di sini koneksi itu macam-macam. Jadi disambung berdasarkan apa? Nah, kemudian di sini ada koneksi 3, ada koneksi 4, ada PIP connection. Jadi di sini ada koneksi 1, ya, berdasarkan shear plate splash. Jadi ini kalau saya melakukan shear plate splash, ini saya klik, kemudian di bawah pojok kiri bawah ada pertanyaan secondary beam. Nah, jadi balok yang kedua Anda klik, kemudian akan keluar seperti ini tampilannya. Ya, untuk sementara saya belum menerangkan yang lain karena arahnya ke DWT. Kita apply dulu, kemudian OK. Kalau sudah Anda oke, ada view, ada orbit, free orbit. Ini kalau Anda mutar, ini saya zoom ya, view, zoom, window, jadi kelihatan 3D. Sambungannya sudah tersambung secara 3 dimensi, jadi kita visual style, konseptual. Jadi kalau kita putar, free orbit, nah ini, nah sambungannya sangat bagus, presisi, dan super cepat. Nah, inilah tentang AutoCAD tadi. Jadi kalau kita kecilkan seperti ini, jadi tadi di sini kalau ya still, nah, di sini, nah, jadi Anda bisa mencobanya dengan pelatihan yang sama ya. Ya, selamat mencoba.